Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Jadi, inti dari persamaan eksponen adalah kita menyamakan terlebih dahulu angka dasar ataupun angka bawah yang ini, yaitu basisnya. Nah, kalau kita lihat, ini kan angka pertama bagian ruas kiri adalah 3, sedangkan untuk ruas kanan adalah 9. Maka kita usahakan agar bagian ruas kiri dan kanan ini sama. Nah, untuk 9, ini kan bisa kalau kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Berarti kita bisa gunakan 3 pangkat 2x plus 5. Sedangkan untuk ruas kanannya kita bisa gunakan 9-nya tadi ya. Kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi 2x min 1. Nah ini, kalau angka bawahnya sudah sama, maka bisa langsung kita coret. Maka 3-nya kita hapus. Oke, kalau sudah, sekarang hanya tersisa tinggal pangkatnya saja. Berarti 2x plus 5 ini kali ke dalam. Jadi 2 kali 2x, kita punya 4x. 2 kali min 1, kita punya min 2. Jika posisinya sudah seperti ini, kita satu ruaskan antara yang x dengan yang x, terus yang angka biasa tanpa x dengan angka biasa tanpa x. Bebas, x-nya mau di kiri boleh, mau di kanan juga boleh. Kalau kita lihat ini ada 4x di ruas sebelah kanan. Pindah ruaskan dulu, sehingga dia satu ruas dengan 2x. 4x kan awalnya positif. Pindah ruas ke kiri, maka tandanya kita ganti jadi negatif. Nah, begitu pula sama ya. Positif 5 kita pindah ruaskan sehingga angka biasa berpasangan dengan angka biasa. Jadi si 5-nya kita pindah ke ruas sebelah kanan. Berarti kalau kita pindah ke ruas sebelah kanan, sekarang 5-nya berubah tanda menjadi minus 5. Karena awalnya plus, kita pindah berubah jadi min 5. Nah, dari sini 2x min 4x kita kan punya min 2x. Kemudian min 2 dikurang 5, berarti kan udah kalah 2, kalah lagi 5, berarti totalnya kalah 7. Untuk nilai x-nya berarti kita punya min 7. Nah, ini kan perkalian pindah kita bagi. Karena sama-sama min ya, bisa dicoret. Jadi x-nya adalah 7/2. Oke, untuk bentuk nomor 1. Untuk bentuk yang nomor 2. Nomor 2, konsepnya sama. Kita harus menyamakan ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan. Nah, untuk 25 dan 1/5, ini kan angka dasarnya adalah 5 pangkat. Dimana 25, ingat kembali, ini adalah 5 pangkat 2. Sedangkan kalau 1/5, ingat, kalau bentuknya pecahan, itu sama saja seperti pangkat negatif. Karena ada sifat eksponen, dimana kalau A pangkat min N, itu adalah 1/A pangkat N. Yang artinya gini, kalau 5 pangkat 1, ini kan hasilnya 5. Berarti kalau 5-nya pangkat min 1, berarti 1/5. Begitu pula sama ya. Kalau 5 pangkat 2, berarti kan 5 kali 5, 25. Berarti kalau pangkat min 2, berarti 1/25. Nah, untuk yang ini kita kembali ke soal. Berarti tadi 25-nya bisa kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Sampingnya sambung, ada pangkat lagi yaitu 2x min 1. Kemudian 1/5, nah ini ya, karena bentuknya adalah pecahan, maka bisa kita rubah menjadi 5 pangkat min 1. Ada pangkat lagi, maka buka kurung 2x plus 3. Ini kan angka dasarnya sama. Kalau angka dasarnya sama, berarti bisa kita coret. Nah,
Sehingga sekarang tersisa hanya pangkatnya saja. 2-nya kalikan dengan 2x. Berarti kita punya 2 kali 2x dapat 4x. 2 kalikan dengan min 1. Berarti kita punya min 2. Untuk belakangnya, min 1 kalikan 2x. Berarti kita punya min 2x min 1 kalikan 3. Maka kita punya min 3. Oke, konsepnya sama dengan yang nomor 1, pasangkan yang X dengan yang X. Maka ini min 2X-nya pindah ruas terlebih dahulu. Berarti kita punya 4X min 2 pindah berubah jadi plus 2X. Untuk yang angka biasa, pindah ruas, pasangkan dengan angka biasa. Berarti min 3, min 2-nya pindah jadi plus 2. Berarti dari sini kita punya 6X sama dengan min 1. Atau dapat ya, X-nya adalah min 1 per 6. Nah, untuk yang nomor 3. Bentuk nomor 3, ini konsepnya juga sama. 1/4 dengan 8 itu angka dasarnya adalah 2 pangkat. Ingat tadi, kalau bentuknya pecahan, pangkatnya harus minus. Berarti kita cek ya, 4 ini adalah 2 pangkat 2. Berarti kalau 2-nya pangkat min 2, ini nilainya adalah 1/4. Karena kan tadi 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti kalau 2-nya pangkat min 2, jadi 1/4. Dan untuk 8 itu adalah 2 pangkat 3. Oke, ini modal hafalan saja. Ya, kita kembali ke soal. Berarti dari bentukannya, 1/4. Ini bisa kita ganti ya, 1/4-nya itu menjadi 2 pangkat min 2. Kemudian di sampingnya ada pangkat lagi, maka sambung langsung dikali 2x min 3. Sama dengan 8. Nah, 8 langsung ya, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Oke, ini angka dasarnya sudah sama, bisa kita coret dulu. Kemudian ini kan bisa kalau kita kali ke dalam. Jadi min 2 kali 2x, berarti kita punya min 4x. Kemudian ini min 2 kali min 3, berarti kita punya plus 6. Sisa pangkatnya positif 3, langsung kita tulis. Ingat tadi, pasangkan angka biasa yang tanpa huruf dengan angka biasa yang tanpa huruf. Ini kan hanya 3 saja, maka pindahkan 6-nya supaya satu ruas dengan si 3. Sehingga nanti yang tanpa huruf yaitu 3 berdekatan dengan yang tanpa huruf yaitu 6. Atau konstantanya disebutnya ya. Berarti kan dari sini bisa kita hitung dulu. Min 4x sama dengan 3 dikurang 6 ya. Berarti kita punya min 3. Atau dari sini kita dapat x-nya yaitu min 3 per min 4. Min ketemu min bisa kita coret. Jadi x-nya dapat 3/4. Oke, untuk yang nomor 4. Ini ada bentuk akar. Nah, bentuk akar kita harus pahami terlebih dahulu sifatnya. Kalau kita punya a pangkat m per n dalam bentuk akar, ini bisa kalau kita tulis menjadi a pangkat m, di luarnya adalah pangkat n, seperti ini. Berarti ini kan secara nggak langsung 2-nya adalah pangkat 1. Kita lihat ya, pangkat yang dalam kurung yaitu 1 ditaruh di atas. Sedangkan yang akarnya ini kita lihat posisinya taruh di bawah. Maka di soal ini adalah 3. Maka kita bisa tulis pangkat 1/3. Nah, jika sudah, sekarang sambung dengan pangkat sampingnya yaitu x plus 10. Sampingnya sama ya, 8 itu berarti adalah 2 pangkat 3. Ini angka dasarnya sama, bisa kalau kita coret dulu. Kemudian kalau kita mau mencari x, ini kan pecahan. Pindah ruas langsung boleh. Berarti x plus 10-nya tetap. 3-nya langsung ditulis. Nah, yang pecahan 1/3, ingat kalau pecahan pindah ruas dibalik. Jadi yang awalnya di bawah jadi di atas, yang awalnya di atas jadi di bawah. Jadi 1/3
kita balik menjadi 3/1. Berarti dari sini kita punya ya, X plus 10 sama dengan 9. Oke, ingat tadi kita harus mencari X-nya saja. Berarti 10-nya pindah ruas dulu. Berarti dari sini kita punya ya, X sama dengan 9. Ini kan 10-nya positif. Pindah jadi min 10. Atau dapat X-nya adalah 9 dikurang 10, yaitu min 1. Oke, untuk yang nomor 5. Nomor 5, kalau bentuknya akar 8 seperti ini. Nah, pahami terlebih dahulu. 8 dengan 4 ini kan angka dasarnya adalah 2. Nah, si 8 ini kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 3. Ingat, ini akar kuadrat ya. Secara nggak langsung, kalau nggak ada pangkat, itu adalah pangkatnya 2. Jadi, yang akar 8 bisa kita rubah menggunakan sifat nomor 4. 2 pangkat 3, pangkat yang dari luar letakkan di bawah. Jadi, 2 pangkat 3/2. Oke, kita kembali ke soal. Berarti ini, tadi kita lengkapi dulu. 2 pangkat 3/2. Di luarnya ada pangkat lagi, yaitu X min 1. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Ada pangkat lagi, yaitu 2X min 6. Angka dasarnya sudah sama, boleh kalau kita coret. Nah, ini kalau mau dipindah ruas boleh, atau mau dikali dulu juga boleh. Berarti kan kalau kita selesaikan ini ya, jadi 3/2 kali X min 1. Sampingnya ini kali ke dalam dulu boleh. 2 kali 2X jadi 4X. 2 kali min 6 jadi min 12. Nah, kalau ini seandainya pecahannya kita balik, ini tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kan nanti dikali dengan 2/3. Kalau dikali 2/3, 4 bagi 3 aja nggak bisa. Berarti kesimpulannya jangan pindah ruas pecahannya. Terus kalau nggak pindah ruas gimana? Ini penyebutnya aja yang dipindah. Jadi catatan, kalau mau mindahin boleh atas dan bawahnya langsung, atau mau dipindah bawahnya saja, itu juga boleh. Berarti kalau kita pindah bawahnya saja, kita punya 3 dikali X min 1 sama dengan 2 dikali 4X min 12. Nah, baru kita kali ke dalam. 3 dengan X, kita punya 3X. 3 dengan min 1 kita punya min 3. 2 dengan 4X kita punya 8X. 2 dengan min 12 kita punya min 24. Nah, sehingga dari sini pasangkan yang ada X dengan X, yang angka biasa dengan angka biasa. Berarti 3X min 8X. Terus yang angka biasanya min 24. Min 3-nya pindah jadi plus 3. Berarti kan dari bentuk yang ini, 3 dikurang 8 ya, kita punya min 5X, ini dapat min 21. Nah, kita mau mencari X-nya, berarti tinggal kita bagi. Min 21 dibagi min 5. Min bagi min hasilnya plus, jadi 21/5. Oke, untuk yang nomor 6. Nah, kalau ada bentukan soal seperti ini, ingat kembali sifatnya terlebih dahulu. Kalau kita punya pangkat dan bentuknya adalah perkalian, berarti dari sini pangkatnya kita tambah. Dan kalau kita sudah punya pangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan. Nah, berarti untuk soal nomor 6, ini kita awalnya punya 3 pangkat 2X dikali. Nah, ini kan ada pangkat, sampingnya pangkat lagi. Berarti pangkatnya dikali. Jadi, 2X kali X. Ingat, kalau hurufnya sama, berarti pangkatnya nambah. Jadi, kuadrat. Terus ini sama X-nya kalikan min 1. Berarti kalau angka dengan huruf, langsung gabung, yaitu min 1X. Nah, kalau sudah, ini sama ya. 9 itu kita rubah dulu angka dasarnya, jangan lupa. 9 itu adalah 3 pangkat 2. X-nya sambung langsung.
Baru sampingnya sambung lagi 2 min X. 27-nya angka dasarnya juga sama. 27 itu kan adalah 3 pangkat 3. Oke, dari sini bentuknya sudah sama-sama 3. Maka bisa kita hitung. Ingat tadi perkalian berarti pangkatnya kita tambah. Jadi 3 pangkat 2X ditambah 2X kuadrat. Sesuaikan tanda. Min 1X. Ini 2X kali 2 dulu. Berarti jadi 4X. 2X dengan min X sama kayak tadi. Jadi min 2, X-nya kan 2 kali. Jadi kuadrat. Belakangnya sama dengan 3 pangkat 3. Angka dasarnya sudah sama. Bisa kita coret. Oke, ingat yang bisa kita hitung adalah ketika pangkatnya sama. Ini 2X kuadrat. Ini min 2X. Kan pangkatnya sama-sama kuadrat, pangkat 2. Berarti 2 dikurang 2. Berarti kan 0 ya, atau habis. Sekarang tinggal X pangkat 1. Jadi 2X dikurang 1X, kita punya 1X. 1X tambah 4, berarti kita punya 5X. Belakangnya tersisa hanya tinggal 3. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti X-nya bisa ya, kalau kita bagi jadi 3/5. Untuk yang nomor 7. Nah, bentukan soal nomor 7 ini sama. Pangkatnya bisa kalau kita kalikan ke dalam dulu. Jadi ini 2 pangkat X dikali ini X kali X, berarti kita punya X-nya kuadrat. X kali 1 berarti kita punya plus X. Kemudian ini sama ya, pangkatnya kali ke dalam dulu. Berarti 2X, terus X kali min X. X-nya 2 kali, jadi min X kuadrat. Angka dasarnya gabung, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Oke, kita lihat angka bawahnya sudah sama, bisa kita gunakan sifat yang tadi. Berarti perkalian itu pangkatnya kita tambah. Jadi 2 pangkat X ditambah X kuadrat plus X ditambah lagi X min X kuadrat. Belakangnya 2 pangkat 3. Nah, ini angka dasar sama, kita coret dulu. Oke, kita hitung bentuk yang satu suku. Ini X kuadrat. Cara yang X kuadrat lagi, berarti kan ini. Jadi 1 kurang 1 ya, 0, atau kita coret dulu saja. Sisanya tinggal X. 1X tambah 1X jadi 2X. 2X tambah 1X berarti totalnya 3X. Ujungnya tadi sama dengan 3. Nah, kalau kita mau nyari X ini kan perkalian. Pindah, kita bagi. Sehingga dapat X-nya adalah 1. Oke, untuk yang nomor 8. Nah, ketika ada bentuk eksponen dengan pecahan seperti ini, yang bisa kita coba pahami adalah sifat berikut. Jadi kalau kita punya, misal, ini adalah A per B pangkat M. Jadi kalau pecahan, baik bentuk yang atas maupun bentuk yang bawah, ini kita pangkatkan. Berarti ini pangkat 2-nya masuk ke dalam. Jadi sekarang kita punya 3-nya pangkat 2. Terus pangkat 2-nya ini masukkan juga ke dalam. Berarti per 3 pangkat 2 buka kurung X min 2. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah sampingnya 1/9. Nah, ingat tadi 9 itu kan 3 pangkat 2. Kalau pecahan, jangan lupa pangkatnya adalah minus. Jadi 3-nya pangkat minus 2. Berarti bisa kita rubah menjadi 3 pangkat min 2 akar pangkat 3. Oke, dari sini kita ingat ada sifat pembagian eksponen. Jadi kalau pembagian, ketika kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, ingat, berarti pangkatnya ini kita kurangkan. Nah, ini kita gunakan sifat pembagian eksponennya. Jadi kita punya 3 pangkat 2 dibagi, berarti dikurang 2 sambung X min 2. Sampingnya, nah ini gunakan sifat yang akar tadi. Jadi 3 pangkat min 2 akar yang dari luar
letakkan di bawah. Angka dasarnya sudah sama, coret. Nah, seperti ini. Ini masih bisa kita kalikan terlebih dahulu. Jadi 2 dikurang 2 kali X, min 2 kali min 2 jadi plus 4. Sampingnya sambung min 2 per 3. Oke, kita bisa hitung dulu angka biasanya. Berarti ini min 2X, 2 tambah 4, berarti dapat 6. Jadi ingat, hitung angka biasa dengan angka biasa yang tanpa huruf. Jadi min 2X-nya tulis, 2 tambah 4 berarti 6. Nah, ini kayak tadi nih, kalau ada pecahan, mau langsung dikali silang, boleh. Jadi 3-nya langsung dikalikan ke samping. 3-nya udah kali ke samping, sisanya tinggal min 2. Oke, tahap berikutnya, ini sama, kali ke dalam dulu. 3 kali min 2, berarti kita punya min 6X. 3 kali 6, kita punya 18, sisanya min 2. Oke, ini pasangkan ya, pindah dulu. Berarti ini min 6X sama dengan min 2. Ingat 18-nya kan plus, pindah jadi min 18. Jadi angka biasa dengan angka biasa yang tanpa X. Berarti dari sini kita punya min 6X sama dengan min 2 min 18. Udah hutang 2, hutang lagi 18, berarti hutangnya 20. Berarti untuk X-nya min 20. Nah, ini perkalian, pindah kita bagi. Sama-sama min, minnya kita coret. 20 per 6 bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. 20 bagi 2, 10. 6 bagi 2 dapat 3. Oke, untuk bentukan yang nomor 9, ini angka dasarnya sama. Kita rubah dulu si 25. Ingat, 25 itu adalah 5 pangkat 2. Sehingga dari bentuk yang ini, kita punya 5 pangkat X kuadrat plus X sama dengan ini adalah 5 pangkat 2. Angka dasarnya sudah sama, bisa kita coret. Jadi kita punya ya, X kuadrat plus X. Nah, 2-nya kita pindah dulu. Plus 2 pindah jadi minus 2 sama dengannya 0. Oke, tinggal kita faktor. Cara ngefaktor jangan lupa. Kita cari 2 angka, jadi berapa dikali berapa supaya jadi 2. Dan karena ini minus, belakangnya minus, tengahnya itu hasil pengurangan. Jadi kalau nggak ada angkanya kan 1. Jadi kalau dikurang nilainya adalah 1. Kalau dikali 2, kalau dikurang 1, berarti kan dapat 1 sama 2. Nah, untuk tandanya jangan lupa. Ini kalau belakangnya minus, bisa plus kali minus, atau minus kali plus. Jadi intinya salah satunya negatif. Patokannya dengan yang di tengah. Kalau tengahnya plus, maka untuk bilangan yang terbesar, tandanya plus. Berarti kan yang lebih besar 2, maka 2-nya plus, 1-nya yang minus. Nah, dari sini tinggal rubah tanda ya. Berarti kita punya X min 1 sama dengan 0. Terus satunya lagi, X plus 2 sama dengan 0. Pindah ruas. Berarti dapat X-nya positif 1. Ini pindah ruas, X-nya dapat negatif 2. Jadi dapat 1 dan juga min 2. Oke, untuk yang nomor 10, ini sama. 88 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti bisa, kalau kita rubah, ini 2 pangkat X kuadrat plus 8 sama dengan tadi ya, 8-nya kita ganti menjadi 2 pangkat 3, pangkat lagi 2X. Angka dasarnya sama, bisa kita coret. Berarti dari sini kita punya nih, X kuadrat plus 8, 2 kali 3 kan 6X. Pindah dulu, jadi min 6X sama dengan 0. Oke, dari sini kita rapihkan dulu, sehingga X-nya di tengah ya, jadi X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Oke, bisa kita faktorkan lagi. Cari 2 angka, berapa dikali berapa supaya jadi 8. Nah, kalau belakangnya plus, tengahnya adalah hasil penjumlahan. Jadi kalau dikalikan 8 dan 2 angka yang tadi, kalau ditambah itu nilainya adalah 6. Berarti kan dapat 4 sama 2. Karena 4 kali 2 8, 4 tambah 2 6. Nah,
Untuk belakangnya, kalau belakangnya positif, ini positif. Ingat, bisa dua-duanya plus atau bisa dua-duanya minus. Patokannya dengan yang di tengah. Kalau tengahnya minus, berarti dua-duanya minus. Ini jangan lupa ya. Jadi kan kalau sekarang belakangnya plus, maka bisa plus dua-duanya atau minus dua-duanya. Patokannya yang di tengah. Berarti tengahnya kalau minus, dua-duanya minus. Ini sama kayak tadi, tinggal dibalik dulu aja. Jadi X-nya 4, satu lagi X-nya positif 2. Oke. Untuk yang nomor 11. Nah, untuk yang nomor 11, ini ada 49. Ingat, 49 itu kan adalah 7 pangkat 2. Kalau pecahan, berarti tinggal ditambahin minus saja di atasnya. Jadi 7 pangkat min 2, yaitu 1/49. Oke, ini bisa kita rubah dulu menjadi 7 pangkat X kuadrat plus 3X. Nah, 49-nya kita ganti ya menjadi 7 pangkat minus 2. Angka dasarnya sama, kita coret dulu. Min 2-nya pindah. Berarti kita punya X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktor, cari dua angka, berapa dikali berapa supaya 2. Dan kalau ditambah nilainya adalah 3. Berarti kan dapat 2 sama 1 ya. Jadi ingat, kalau belakangnya plus, ini plus nih, maka tengahnya hasil penjumlahan. Kalau dikali 2 ditambah 3, berarti hasilnya adalah 1 sama 2. Nah, sekarang untuk tandanya, jangan lupa. Kalau seandainya belakangnya plus, ini kan plus. Tadi ingat bisa dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Bisa min kali min, bisa plus kali plus. Patokannya jangan lupa dengan yang di tengah. Kalau tengahnya ini plus, maka dua-duanya plus. Berarti plus 2 dan plus 1. Nah, kalau sudah tinggal dibalik tandanya. Jadi X-nya min 2, satu lagi X-nya adalah min 1. Nah, untuk yang nomor 12. 12 ingat, kalau 1 itu adalah A pangkat 0. Jadi sebelah kiri kita cari angka dasarnya dulu. Si 25. 25 itu kan 5 pangkat 2. Dikali, sampingnya sambung 5 pangkat 3X plus 2. Nah, tadi satunya, ini A-nya bebas ya. Karena sebelah kirinya adalah 5, maka kita rubah jadi 5 pangkat 0. Nah, gunakan sifat sebelumnya. Kalau ada perkalian eksponen, berarti pangkatnya ditambah. Jadi 2 ditambah 3X plus 2. Ini sampingnya sama dengan 5 pangkat 0. Angka dasarnya sudah sama, bisa kita coret dulu. Oke, sekarang kita hitung yang angka biasa dengan angka biasa. Jadi ini tetap 3X, belakangnya 2 tambah 2. Berarti plus 4, ujungnya sama dengan 0. Ingat, pisahkan supaya X sama dengan. Maka ini pindah dulu si 4-nya. Berarti kita punya 3X sama dengan min 4. Ini perkalian, pindah 3-nya. Sehingga sisanya tinggal X sama dengan min 4/3. Oke, dari sini X-nya sudah dapat. Oke, untuk yang nomor 13. Ini kita harus pahami terlebih dahulu. 243. 243 itu adalah 3 pangkat 5. Nah, kalau seandainya pecahan, jadi tinggal tambahin minus. Jadi 3 pangkat minus 5, yaitu 1/243. Nah, kita gunakan sifat yang tadi, berarti akar pangkat 3 dari 1/243-nya kita rubah dulu menjadi pangkat minus 5. Terus di luarnya ada pangkat lagi 3X. Per bawahnya sama 3 pangkat X min 4. Satunya samakan, karena sebelah kirinya adalah 3, maka dirubah menjadi 3 pangkat 0. Nah, sifat pangkat jangan lupa. Berarti dari sini kita punya ya 3 pangkat min 5/3. Di luarnya kan ada 3. Maka ini kita kalikan dengan 3X. Ini pembagian pangkat. Ingat, pembagian berarti pangkatnya kita kurang. Dengan X min 4. Jangan lupa nih, kalau dibagi atau dikurang ya, dengan yang sepaket kayak gini, maka kasih
buka kurung dulu. Jadi sekali lagi, kasih buka kurung terlebih dahulu. Ini bisa dicoret dulu, habis. Ini kan 3-nya juga sama. 3-nya juga bisa kita coret. Sehingga ini kalau kita coret, tinggal min 5 kalikan X. Jadi gabung min 5X. Terus ini min kali ke dalam dulu tujuannya. Jadi ingat kalau min buka kurung, minnya harus dikalikan ke dalam. Jadi minnya kali X, jadi min X. Min kali min 4, jadi plus 4. Ujungnya sama dengan 0. Oke, ini bisa kita hitung. Min 5 dikurang 1 ya. Berarti kita punya min 6X. 4-nya pindah ruas dulu, jadi min 4. Jangan lupa, supaya X saja, berarti min 6 pindah kita bagi. Sehingga kita punya 2/3. Oke, untuk yang nomor terakhir 14. Ini sifat yang tadi sama. Intinya jangan lupa kalau ada pangkat di luar kurung, pangkatnya dimasukkan ke dalam, baik atas maupun bawah. Berarti kita punya 3 pangkat 2 per bawahnya 3 pangkat 2 sambung ini X min 2. Dikali, ingat 9 itu kan adalah 3 pangkat 2. Kalau pangkatnya min 2 berarti 1/9. Berarti ini bisa kalau kita rubah dulu menjadi 3 pangkat min 2, di luarnya adalah akar pangkat 3. Ujungnya sama dengan 1. Nah, dari sini kita kan punya ya 3 pangkat 2. Nah, ini ada pembagian. Maka kita kurang dengan 2 buka kurung X min 2. Ini kan dikali, berarti pangkatnya ditambah. Ini min 2/3. Satunya jangan lupa bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 0. Ini angka dasar yang sama, kita coret dulu. Oke, kita hitung dulu seperti biasa. 2 ini perkalian kita kali ke dalam. Jadi min 2 kali X min 2X. Min 2 kali min 2 jadi plus 4. Sampingnya sambung min 2/3 sama dengan 0. Oke, ini ada pecahan itu per 3. Agar tidak bingung, langsung hilangkan saja pecahannya dengan cara kalikan penyebut atau kalikan langsung dengan yang bawah. Berarti kita kalikan 3. Jadi 2 kali 3 kita punya 6. 2 kali 3 dapat min 6X. 4 kali 3 12. Ini kan 3-nya coret, jadi min 2 sama dengan 0. Oke, ingat kita hitung angka biasanya dulu. Jadi min 6-nya langsung kita tulis. Nah, ini angka biasanya 6 tambah 12 berarti kan 18. 18 kurangkan 2 berarti jadi 16. Tinggal pindahkan sehingga X sama X angka biasa dengan angka biasa. Atau dapat ya, X-nya ini min 16 per min 6. Bisa kita bagi 2 jadi 8/3. Ini min bagi min hasilnya plus ya, jadi positif 8/3.